Berikut adalah latar belakang. Analisis keseimbangan umum dapat digunakan untuk mempertimbangkan faktor kesaling terikatan tersebut. Terdapat pula analisis ekonomi efisien yang digunakan untuk mengetahui manfaat dari perekonomian pasar persaingan sempurna. Suatu perekonomian dapat dikatakan efisien apabila mampu memproduksi sekaligus mendistribusi barang dengan efisien. Rumusan masalah. Bagaimana perbedaan antara keseimbangan parsial dan keseimbangan umum? Bagaimana kelebihan analisis keseimbangan umum dibanding keseimbangan parsial? Apa yang dimaksud efisiensi dan ekuitas? Bagaimana cara efisiensi untuk keseimbangan pasar? Keseimbangan umum merupakan keseimbangan harga beli terhadap harga jual, seimbangan permintaan barang dan penawaran barang. Juga keseimbangan antara pengeluaran uang dengan pemasukan dan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran yang terjadi. Keseimbangan umum atau equilibrium meliputi beberapa pasar yaitu pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, pasar modal. Jumlah barang pada keadaan itu disebut harga keseimbangan. Keseimbangan umum terjadi apabila pasar uang dan pasar barang berada dalam keseimbangan secara bersama-sama dan keseimbangan tersebut diperoleh keseimbangan pendapatan nasional. Misalnya dalam sebuah perekonomian ada 10 juta barang, jika semua barang merupakan struktur pasar persaingan sempurna, maka penawaran dan permintaan dari 10 juta barang tersebut akan sama. Keseimbangan harga dan output pasar dengan pendekatan ketertarikan antar barang dan antar pasar dengan asumsi perfectly competitive price system. Dalam efisien produksi, perlu memikirkan adanya alokasi sumber daya yang efisien secara teknis, yaitu suatu pengalokasian sumber daya yang tersedia sedemikian rupa, sehingga untuk memproduksi satu atau lebih produk menyebabkan pengurangan produksi barang-barang. Alokasi sumber daya tersebut haruslah efisien secara ekonomis, yaitu sebuah alokasi sumber daya yang efisien secara teknis di mana kombinasi output dan produksi juga mencerminkan preferensi masyarakat. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan situasi pasar di mana penjual atau pembeli mempunyai pengaruh pada harga barang atau jasa. Aspek penting dari seluruh situasi ini adalah bahwa penerimaan marginal berbeda dengan harga pasar karena sebuah perusahaan tidak lagi bertindak sebagai penerima harga. Harga suatu barang terbentuk oleh interaksi antara permintaan agregat, penawaran agregat barang, permintaan pasar, atau penawaran pasar. Permintaan barang terhadap suatu barang adalah jumlah dari semua permintaan individu-individu konsumen relatif kecil. Oleh karena itu, masing-masing konsumen tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi permintaan pasar. Sedangkan penawaran terhadap suatu barang adalah jumlah dari semua penawaran individu-individu produsen barang tersebut. Menurut hukum kesejahteraan ekonomi yang pertama, harga yang dibentuk oleh struktur pasar inilah yang mampu menghasilkan alokasi sumber daya dengan total kesejahteraan tertinggi untuk sebuah perekonomian. Dalam hal ini terjadi keseimbangan untuk dua barang, permintaan dan penawaran untuk kedua barang tersebut adalah sama. Dan dalam kondisi ini masing-masing produsen mengoptimalkan utility mereka. Keseimbangan untuk semua barang dalam sebuah perekonomian disebut keseimbangan umum. Terdapat dua macam analisis equilibrium, yakni yang pertama analisis keseimbangan parsial, yang kedua analisis keseimbangan umum. Analisis keseimbangan parsial. Terdapat penentuan harga, keseimbangan, dan kuantitas di pasar independen dari efek dari pasar lain. Sedangkan analisis keseimbangan umum determinan simultan dari harga dan jumlah di semua pasar yang relevan mengambil efek timbal balik. 7 jenis efisiensi pertukaran. Yang pertama, pertukaran ekonomi, alokasi efisien, diagram kotak Edgeworth, efisiensi alokasi, kurva kontrak, dan konsumen equilibrium dalam pasar kompetitif, efisiensi ekonomi pasar kompetitif. Batas kemungkinan produksi. Kurva yang menunjukkan sebuah alokasi sumber daya yang efisiensi diukur dari tingkat utilitas dari dua individu. Perbatasan utilitas kemungkinan menunjukkan tingkat kepuasan yang masing-masing dua orang mencapai ketika mereka telah diperdagangkan ke hasil yang efisien pada kurva kontrak. Fungsi kesejahteraan sosial. Fungsi untuk ukur menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam hal utilitas dari anggota perorangan, ekuitas, dan pasar persaingan sempurna. Secara harfiah, teorema ini memberitahukan kita bahwa setiap equilibrium dianggap adil dapat dicapai dengan distribusi sesuai sumber daya di antara individu dan bahwa seperti distribusi tidak perlu dengan sendirinya menghasilkan efisiensi. Contoh soal dan pembahasan. 1. Jika suatu pasar tidak mencapai suatu keseimbangan, apa yang bakal terjadi? Jelaskan.
Jika tidak terjadi keseimbangan, maka kurva yang ada pun tidak seimbang. Harga dan permintaan pasar bisa menjadi terlalu naik atau menurun drastis. Konsumen dan produsen bereaksi berbeda terhadap perubahan harga. Contoh soal yang kedua, mengapa keseimbangan pasar hanya berlaku dalam teori, sedangkan dalam kondisi nyata tidak akan terjadi? Jawab, keseimbangan pasar hanya berlaku dalam teori, sedangkan dalam kondisi nyata tidak akan terjadi. Karena dalam kehidupan nyata akan sulit mencapai keseimbangan pasar, di mana jumlah permintaan harus sama dengan jumlah yang ditawarkan. Berikut daftar pustaka. Sekian, terima kasih.